Selamat datang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Robi Chandra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisa video yang bertajuk Lentera Indonesia, Kisah Pejuang Pendidikan di Alor. Alor adalah tanah menawan dari timur yang memiliki identitas berupa tradisi dan budaya masyarakat yang kental, serta eksotisme alam yang indah. Namun, di samping keelokannya, tanah indah tersebut tidaklah luput dari masalah mengenai tingkat pendidikan yang terlampau rendah pada generasi penerusnya. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, apalagi kalau bukan masalah ekonomi dan jauhnya jarak yang ditempuh untuk menuju pusat kota. Selain itu, dikatakan bahwa hanya ada 294 SD pada setiap 17 kecamatan di Alor. Dan bahkan, Alor membutuhkan 2.300 guru setiap tahunnya. Tertulis juga 1.494 guru yang ada berpendidikan di bawah S1. Padahal pendidikan adalah jembatan masa depan bagi anak-anak yang ada di sana. Si pembicara, Vera Ertiana, bersama sang suami mengabdi dengan menjadi guru garis depan di Batang Panjang untuk memenuhi garda depan pengajar anak bangsa pada program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Kisah anak-anak Padang Panjang serupa dengan kisah pada suatu film berjudul Denias. Cerita tentang anak-anak yang butuh perjuangan untuk meraih pendidikan. Selain bahasa yang digunakan pada film itu sama dengan anak-anak Alor, kendala seperti tidak adanya sarana dan prasarana, listrik, kadang bersekolah tanpa seragam, menggambarkan film tersebut serupa dengan apa yang anak-anak Alor alami. Ia memperkenalkan film tersebut dengan harapan mereka meniru semangat tokoh Denias yang terus berjuang untuk bersekolah di samping dari masalah yang daerah mereka hadapi. Tujuannya agar anak-anak cinta dengan sekolah walaupun di tempat yang terbatas. Anak-anak yang menyaksikan pun terlihat antusias dan terhibur oleh metode pendekatan yang Vera berikan. Apalagi pengalaman menonton menggunakan laptop merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak Alor. 5 bulan sudah Vera mengajar di Padang Panjang. Sebelumnya ia juga menjadi pengajar di Flores selama 1 tahun. 2 program yang telah diikuti Vera ini menjadi jalan yang memantapkan hatinya untuk mengabdi. Menanamkan perasaan cinta dan suka dengan sekolah kepada anak-anak menjadi fokus utama agar mereka bisa membaca dan menulis, sampai akhirnya mereka dapat memahami apa itu sikap cinta tanah air. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Vera dan suami harus menuju ibu kota. Suami Vera juga memanfaatkan momen ini untuk beribadah Jumat di masjid, sebab di Padang Panjang tidak ada masjid. Setiap 2 minggu, mereka membeli keperluan logistik untuk mereka stok, dan itu stok untuk 2 minggu. Kalabahi adalah tempat ramai dan terdekat yang mereka tuju, dengan beragam akses modern di Kabupaten Alor dengan jarak tempuh kurang lebih 60 km dari desa Padang Panjang. Walaupun tidak mencapai angka 100 km, untuk mencapai pusat kota itu, mereka harus melewati gunung dan lembah, dan alasan inilah yang membuat Padang Panjang jauh dari kemajuan. Nasib baik, pada saat Vera dan suami datang, jalanan sudah beraspal dan dari cerita warga terdahulu, dulu memerlukan waktu selama 1 hari untuk menuju pusat kota. Beruntung, Vera dan suami di sana bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat tinggi, yang sepenuh hati mendukung perkembangan di daerahnya. Pak Mendes, mantan kepala desa di sana, adalah salah satunya yang mengupayakan pendidikan pada daerahnya menjadi berkembang. Sejak 2004, beliau mengupayakan adanya sekolah negeri untuk anak-anak. Diawali dengan membangun sekolah dasar, ia juga mendatangkan guru-guru dari luar agar sumber daya manusia di daerahnya menjadi bagus. Karena bagi beliau, sumber daya alam saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang baik pula. Karena tanpa sumber daya manusia yang baik, siapa lagi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang begitu besar di Alor?
Upaya ini beliau berikan agar anak-anak Padang Panjang tidak mengalami kesulitan yang sebelumnya ia rasakan. Ia benar-benar berjuang untuk kesejahteraan generasi penerusnya. Tugas Vera dan suami di sini adalah membuat anak-anak yang tinggal berbatasan dengan Republik Demokrasi Timor Leste ini yakin bahwa Indonesia tidak sedikit pun melupakan mereka. Oleh karenanya, kecintaan terhadap tanah air harus dipupuk sejak dini. Namun, saat Vera diwawancarai pada kesempatan mengajarnya di sekolah, ia membagikan pengalamannya selama mengajar di sana. Ternyata, anak-anak tidak tahu mereka tinggal di Indonesia. Mereka hanya tahu Alor saja, pulau di mana tempat mereka tinggal, apalagi mengenai presiden dan wakilnya. Sungguh miris, bukan? Namun, ada satu upaya yang Vera berikan, yaitu dengan memperkenalkan Indonesia melalui upacara bendera, agar menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak. Vera juga berkata, sebelum kedatangannya pada 2014 lalu, sekalipun mereka tidak pernah melaksanakan upacara, maka upaya yang Vera berikan ini akan menjadi upaya yang bagus untuk memperkenalkan Indonesia kepada tanah Alor. Misi Vera adalah memperkenalkan rasa cinta NKRI, apalagi Alor itu adalah daerah perbatasan. Jadi anak-anak harus tahu mereka tinggal di Indonesia dan bagian daripada Indonesia itu sendiri. Awalnya suami Vera mengajar di 4 kelas sekaligus, mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Kondisi ini menjadi potret kurang meratanya distribusi guru di daerah terpencil. Harusnya setiap kelas diisi oleh satu guru agar pengajar dapat fokus. Mereka juga memiliki akses buku yang terbatas. Alhasil, mereka memanfaatkan alam sekitar untuk dapat terus menunjang pelajaran. Guru di sana dituntut keadaan untuk menjadi kreatif agar kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung. Pada saat Vera pertama kali mengajar, para murid tidak mengerti bahasa apa yang ia sampaikan. Bahasa yang anak-anak gunakan sehari-hari juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Awalnya anak-anak juga malu untuk berbicara dan bersekolah. Oleh karena itu, banyak siswa yang tidak hadir pada saat itu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, para siswa mulai rutin hadir. Karena Vera dan suami tetap konsisten menghadiri kelas untuk menyambut murid-murid yang datang ke sekolah. Vera sering memberikan pengetahuan mengenai Indonesia dan tokoh-tokoh penting bangsa. Upaya ini dilakukan agar para murid mengenal dunia luar Alor. Karena itu juga akan memberikan gambaran profesi untuk masa depan mereka nanti. Keterbatasan tidak membuat Vera patah semangat. Baginya ini adalah suatu kepuasan. Membantu anak, menyentuh pendidikan, membuatnya merasa bahagia. Keputusan Vera dan suami mengajar di Alor diikuti konsekuensi. Sebelumnya, mereka harus bersabar hingga mendapat satu lokasi penempatan. Kemudian, mereka juga harus meninggalkan anaknya yang masih berusia 1,5 tahun. Mereka menitipkan anaknya pada keluarga Vera di Solo. Sebisa mungkin, Vera dan suami berkabar dengan anaknya saat ada sinyal di sana. Vera rela kehilangan waktu dan momen bersama anak karena ia merasa memiliki tanggung jawab di Padang Panjang yang harus dijalankan dengan ikhlas. Delmar adalah salah satu murid Vera yang paling semangat bersekolah, menjadi salah satu teladan bagi para siswa lainnya. Delmar selalu hadir lebih awal di sekolah. Ia dapat memimpin upacara dan teman-temannya saat bekerja. Ia juga mampu memahami pelajaran yang diberikan dengan cukup cepat. Sebelumnya, ia hampir putus sekolah. Untungnya, kehadiran sekolah negeri menumbuhkan harapan di kalangan masyarakat. Kemudian, sekolah lanjutan SMP kini sudah ada, meski baru tersedia 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Pikiran warga yang mulai terbuka perlahan mulai menaikkan tingkat pendidikan yang rendah di sana. Meskipun belum sempurna, Vera yakini sekolah lanjutan ini akan membentuk generasi cemerlang di tanah Alor. Dengan keterbatasan yang ada, semua pihak berupaya memenuhi hak pendidikan anak-anak. Karena keterbatasan inilah semua kreativitas akan dituntut di sana.
Kondisi yang dialami oleh anak-anak ini adalah akibat dari belum meratanya pembangunan dan pendidikan di Indonesia. Alor hanyalah salah satu contoh dari daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya mendapat perubahan dalam bidang pendidikan. Bagi anak-anak Alor, Pulau Jawa adalah surga. Di Jawa semua sudah tersedia, transportasi, listrik yang selalu sedia, dan pendidikan yang mumpuni. Semuanya ada. Suatu impian bagi mereka dapat menuntut ilmu di tanah Jawa. Mereka harus bersabar, memanfaatkan keterbatasan akses yang ada untuk mengejar kesempatan berusaha setara dengan generasi seusianya di belahan lain Indonesia. Semua anak di Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Asalkan mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi dan usaha yang besar, semua pasti bisa. Pelajaran yang dapat diambil dari video tadi ialah terus berjuang dan bersabar adalah kunci agar dapat mengembangkan tingkat pendidikan pada daerah terpencil. Kreativitas menjadi kunci tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dalam keterbatasan. Tanpa sumber daya manusia yang baik, kita akan kesulitan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. Menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada anak-anak perlu dimulai sejak dini. Rasa tanggung jawab yang tinggi serta tekad yang kuat harus dimiliki setiap guru. Kemudian, memberikan contoh dan teladan kepada para murid dapat mempermudah perkembangan karakter dan gambaran masa depan mereka. Jangan menyia-nyiakan pengorbanan seorang guru karena kita tidak tahu sebesar apa hal-hal yang telah ia tinggalkan untuk memutuskan dirinya menjadi seorang pengajar. Yang terakhir ada ikhlas atas apa yang sudah dikorbankan untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang guru. Dan hal-hal yang dapat diterapkan pada ruang kelas saya sendiri adalah tetap kreatif walaupun dalam keadaan terbatas, membangun pendekatan dengan murid sesuai dengan keadaan mereka. Yang terakhir, konsisten dan sabar sebagai seorang pengajar. Sekian dari hasil analisa video saya. Saya pamit undur diri. Saya tutup. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.